Assalamualaikum, hai semuanya, welcome back my YouTube channel Winda Lestari. Oke everyone, di video ini kita bakal bincang-bincang mengenai permasalahan-permasalahan apa saja yang ada di dalam ruang lingkup agribisnis itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke permasalahan-permasalahan yang ada di dalam agribisnis, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih agribisnis itu. Agribisnis itu sendiri berasal dari dua kata, yaitu agri dan juga bisnis, di mana agri itu berasal dari kata agrikultural yang berarti pertanian, sedangkan bisnis berarti usaha komersil. Maka dapat disimpulkan bahwasanya agribisnis merupakan suatu bisnis dengan basis usaha pertanian ataupun bidang lainnya, yang tujuannya ialah untuk meningkatkan ataupun mendukung pertanian dari sektor hulu hingga ke hilir. Seorang ahli bernama F. Fauroy menyatakan bahwasanya agribisnis merupakan sebuah proses koordinasi dari sejumlah subsistem dan saling mempengaruhi. Subsistem tersebut bisa meliputi penyediaan pada input pertanian, pengelolaan hasil, produksi pertanian, serta pemasaran pada hasil pertanian. Maka dapat disimpulkan bahwasanya agribisnis bertanggung jawab mulai dari kegiatan pasca panen, cara pengolahan hasil panen, hingga ke pemasarannya. Di dalam suatu agribisnis juga membutuhkan sebuah manajemen yang baik. Manajemen ini dinamakan manajemen agribisnis. Lantas, apa sih dimaksud dengan manajemen agribisnis? Manajemen agribisnis merupakan suatu kegiatan ataupun aktivitas yang di dalamnya mencakup prinsip ilmu manajemen itu sendiri. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pengarahan, dan yang keempat ada pengendalian. Di mana prinsip-prinsip ini akan menghasilkan satu tujuan, yaitu menghasilkan sebuah produk yang menguntungkan bagi seorang pemilik. Berarti dalam hal ini akan menghasilkan produk untuk usaha pertanian yang akan menguntungkan untuk seorang petani. Nah, dalam teorinya, agribisnis memang mudah untuk dilakukan, tapi kenyataan di lapangannya bahwa agribisnis itu banyak sekali kendala atau permasalahan yang terjadi pada bidang agribisnis itu sendiri. Di video ini aku bakal membahas 3 permasalahan yang dihadapi oleh seorang petani ataupun bidang agribisnis itu sendiri. Oke, kita masuk ke permasalahan yang pertama, di mana agribisnis dapat dipandang sebagai suatu sistem pertanian yang memiliki beberapa komponen subsistem, yaitu subsistem usaha tani yang memproduksi bahan baku, subsistem pengelolaan hasil pertanian, dan juga subsistem pemasaran hasil pertanian. Di sini terdapat beberapa permasalahan yang sering ditemui dalam manajemen agribisnis, meliputi terdapatnya pengalihan fungsi lahan, produktivitas mengalami penurunan, kegiatan impor produk pertanian yang semakin meningkat, ketidakberdayaan pemerintah untuk membendung kegiatan impor, dan yang terakhir yaitu kendala dalam teknologi. Lantas, solusi apa yang terbaik yang bisa kita berikan untuk pencegahan permasalahan yang pertama? Menurut aku pribadi, untuk permasalahan yang pertama, solusi yang bisa kita berikan yaitu kita melakukan modernisasi kegiatan pertanian atau modernisasi agribisnis. Kita tahu saat ini kita sedang dalam perkembangan globalisasi, di mana semuanya serba teknologi, semuanya serba digital. Contohnya aja seperti negara Thailand, mereka dapat menghasilkan padi itu 1 tahun 1-5 kali, sedangkan di Indonesia hanya 1-2 kali. Padahal kita tahu bahwasanya di Thailand itu juga lahannya tuh nggak lebih luas dari negara Indonesia. Tapi apa yang menjadikan penyebab Thailand menjadi bisa menghasilkan padi sampai 5 kali dalam setahun? Yaitu yang pertama karena teknologinya yang canggih. Mereka sudah menggunakan agribisnis itu menggunakan teknologi yang canggih. Sedangkan di Indonesia sendiri masih banyak menggunakan cara-cara tradisional. Ayo kita mulai beralih dari cara tradisional menuju ke cara modernisasi, di mana dulu kita menggunakan tenaga hewan seperti sapi ataupun kerbau untuk membajak sawah. Mari kita menggunakan tenaga mesin atau seperti traktor agar mengalami perubahan atau bisa menghasilkan padi lebih banyak lagi tiap tahunnya, sehingga kita tidak perlu mengimpor beras dari negara tetangga, ataupun kita bisa menyaingi negara tetangga kita sendiri, atau kita mengekspor hasil agribisnis kita sendiri.
Dalam modernisasi kegiatan pertanian juga membutuhkan suatu penerapan atau penetapan metode yang tepat agar kegiatan ataupun manajemen agribisnis berjalan dengan baik. Adapun metode yang harus kita lakukan pertama, dimulai dari penerapan alat yang akan digunakan untuk agribisnisnya nanti. Alat seperti apa yang akan kita gunakan, dan juga petaninya juga harus pandai atau tahu cara menggunakan teknologi itu. Kalau misalnya petani juga tidak tahu cara menggunakannya, itu nggak akan berjalan. Jadi kita dibutuhkan penyuluhan atau pembinaan untuk terus mengembangkan atau memajukan pola pikir seorang petani. Kemudian yang kedua yaitu pengelolaan lahan yang tepat. Kemudian yang ketiga, penanganan pasca panen serta penggunaan SDM pertanian yang berkualitas. Menurut artikel jurnal yang aku baca, ada pun cara ataupun strategi yang bisa kita gunakan pada saat terdapat masalah pengalihan fungsi lahan, yaitu dengan cara strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang bertumpu pada partisipasi masyarakat. Yang berarti kita harus melibatkan peran serta aktif segenap pemangku kepentingan atau stakeholder sebagai entry point, yaitu perencanaannya, pelaksanaannya, pengawasannya, dan penilaiannya terhadap undang-undang dan juga peraturan yang ada. Namun, perlu digarisbawahi bahwasannya partisipasi masyarakat tidak akan kita dapatkan jika kita tidak diiringi dengan pendekatan sosial dan juga advokasi. Baik, kita masuk ke permasalahan yang kedua, yaitu agribisnis mudah diucapkan namun sulit untuk direalisasikan. Idealnya, agribisnis bisa dijadikan patokan untuk kesejahteraan petani yang merupakan senjata yang ampuh untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, dalam penerapannya ditemukan beberapa kendala seperti masih rendahnya kualitas SDM, lemahnya manajemen, terbatasnya modal pembiayaan untuk peningkatan produksi, ketidakpastian harga jual dari hasil panen, serta pola usaha tani yang terpancar dengan skala yang kecil. Lantas, solusi seperti apa yang bisa kita berikan untuk permasalahan yang kedua? Baik, SDM atau sumber daya manusia merupakan suatu individu ataupun manusia yang dipekerjakan di dalam sebuah organisasi sebagai penggerak, perencana, juga pemikir untuk mencapai suatu tujuan di dalam organisasi. Maka dalam lingkup ini untuk mencapai tujuan dalam bidang agribisnis itu sendiri. Nah, tapi banyak kendala yang kita ketahui, salah satunya SDM para petani juga masih banyak yang berkualitas rendah. Sebagai contoh, di pedesaan, seorang petani lebih suka menjual hasil panennya kepada seorang toke. Di sini, seorang toke ini akan meminjamkan uang kepada seorang petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi imbalannya seorang petani ini harus menjual hasil panennya kepada toke tersebut. Kita ketahui ketika seorang petani menjual hasil panennya kepada seorang toke, maka petani tersebut tidak akan mendapat keuntungan yang besar, hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya aja. Jadi pendapatan yang didapatkan dari hasil panennya itu tidak ada. Maka dari sini kita membutuhkan cara untuk meningkatkan manajemen SDM yang baik itu seperti apa. Ada pula langkah yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas manajemen SDM itu sendiri. Yang pertama ialah dengan rendahnya kualitas SDM pertanian, diperlukannya upaya peningkatan kualitas pendidikan, yaitu pendidikan formal melalui penyuluhan dan juga pelatihan. Dengan pendidikan ini atau dengan adanya penyuluhan pendidikan formal dapat memacu atau menarik perhatian putra-putri Indonesia atau generasi muda agar berkecimpungan dalam dunia agribisnis, terutama yang sudah tamat tingkat SLTA. Yang kedua yaitu pembinaan pengetahuan dasar tentang agribisnis, teknologi agribisnis, dan manajerial bidang agribisnis, serta pendukungnya seperti keuangan dan juga pemasaran agribisnis itu sendiri. Dengan adanya penyuluhan dan pembinaan ini akan meningkatkan wawasan dan pola pikir seorang petani. Dan cara yang ketiga atau cara terakhir yaitu pembinaan sikap mental, moral, dan juga etika. Dengan pembinaan ini akan berpengaruh terhadap kinerja SDM agribisnis itu sendiri. Dengan sikap tersebut akan mendorong terciptanya suasana kerja yang harmonis dan memberikan dukungan moral terhadap peningkatan produktivitas agribisnis itu sendiri. Baik, kita masuk ke permasalahan yang ketiga yaitu
berbagai kendala dalam agribisnis selayaknya bisa diatasi. Untuk itu diperlukan adanya koordinasi lintas sektoral baik antara Kementerian Pertanian, Perindustrian, Perdagangan atau koperasi usaha kecil dan menengah. Lantas, bagaimana metode ataupun konsep program yang bisa kita buat untuk para petani di Indonesia agar kehidupan mereka bisa lebih baik lagi dari semua sisi, baik sisi maupun aspek. Untuk solusi yang terbaik, menurut aku pribadi, untuk mengatasi permasalahan itu, ada pun program yang bisa kita jalani. Yang pertama, adanya program pembangunan ke arah agribisnis yang maju. Yang kedua, adanya program modernisasi agribisnis dengan penerapan teknologi modern. Yang ketiga, adanya regenerasi pertanian, yaitu pembinaan atau penyuluhan minat pada putra atau putri Indonesia pada bidang agribisnis itu sendiri. Yang keempat, yaitu adanya pemimpin ideal dan juga cermat yang terus mengembangkan dan juga memanfaatkan sektor agribisnis pada kegiatan ekspor yang akan dapat menambah pendapatan negara. Berdasarkan sumber yang aku dapatkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa dalam program pemulihan ekonomi nasional telah digelontorkan stimulus ekonomi yang ditujukan untuk membantu dunia usaha, baik usaha mikro, kecil, menengah, ataupun UMKM, maupun korporasi, termasuk stimulus yang bertujuan menjaga kinerja di sektor pertanian dan juga perikanan, yakni yang pertama yaitu program padat karya pertanian, yang kedua itu program padat perikanan, yang ketiga itu Bampres Produktif UMKM sektor pertanian, yang keempat subsidi bunga mikro atau kredit usaha rakyat, dan yang kelima dukungan pembiayaan koperasi dengan skema dana bergilir. Selain itu, terdapat 7 program lagi di sektor pertanian dan perikanan yang terus dijalankan pemerintah untuk penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani ataupun pelayan. Yang pertama yaitu pembangunan food estate, baik di Kalimantan Tengah maupun di Sumatera Utara. Yang kedua itu pengembangan klaster bisnis padi menggunakan pendekatan pengolahan lahan yang awalnya tersegmentasi menjadi satu area. Dan yang ketiga itu pengembangan kawasan hortikultura berorientasi ekspor dengan model kemitraan creating share value antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan juga petani. Yang keempat itu ada kemitraan inklusif closed loop pada komoditas hortikultura sebagai bentuk implementasi sinergi antara akademis, bisnis, pemerintah, dan juga komunitas. Kemudian yang kelima ada pengembangan 1000 desa sapi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan populasi dan juga produktivitas sapi. Kemudian yang keenam, pengembangan industri rumput laut nasional untuk mengoptimalkan produksi dalam negeri. Dan yang terakhir yaitu pengembangan korporasi petani dan juga nelayan dengan arah menuju sistem agribisnis hulu sampai ke hilir yang mengedepankan pemberdayaan mereka. Baik, sekian video bincang-bincang kita mengenai permasalahan di dalam ruang lingkup agribisnis. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan kita mengenai permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi di dalam agribisnis itu sendiri. Okay, see you next video. Assalamualaikum, bye bye.